Lagi nyari rumah mewah ala-ala Jepang di BSD, tapi kalian nggak kebagian unit ala Jepangnya Cluster Wynyard yang ada di Sierra sebelumnya? Tenang aja, karena mereka buka tipe 2 dengan konsep yang sama tapi dengan ukuran yang sedikit berbeda. Ini dia Aira dan Kaika. Hai Property Seeker, ketemu lagi dengan aku Maria Gozali. Seperti yang kalian bisa lihat ya, kita sudah ada lagi di dalam Cluster Wynyard. Sebenarnya kita udah berkali-kali balik ke sini untuk nge-review rumah-rumah Jepang yang ada di Sierra ini buat kalian. Sebelumnya kalian bisa cek ada 2 video aku yang udah rilis tentang Wynyard ini dan 2 ukuran rumah juga di sana. Tapi kali ini aku mau nge-review ke kalian tipe yang terbarunya, yaitu judulnya Aira dan Kaika. Bedanya apa? Kalau misalnya Wynyard tahap 1 itu dia ngeluarin 3 ukuran, ada lebar 7, lebar 8, lebar 9, tapi untuk ukuran lebar 8-nya ada di 818 dengan 9x20, tapi yang kali ini Aira dan Kaika itu tipenya agak berbeda sedikit, jadi ukurannya 8x16 dengan 9x18. Kita langsung cek ke ukuran tengahnya yang lebar 8 yuk. Kalau show unit yang lama ada di sisi kanan aku, kali ini show unit yang baru ada di sisi kiri aku, dan spesialnya lagi show unit ini dibuat ala kadarnya, alias di dalamnya tidak ada interior apa-apa. Jadi kalian benar-benar bisa bayangin kalau datang ke sini ya, apa yang kalian lihat itu benar-benar kondisi yang kalian dapatkan saat serah terima. Nah, di belakang aku ini sudah terdapat ukuran yang Aira alias 8x16 dengan dimensi luas tanah itu 128 meter persegi dengan luas bangunan 205 meter persegi, sudah 3 lantai. Secara fasad itu dia benar-benar plek-ketiplek dengan yang tipe sebelumnya ya. Jadi kalau kalian lihat fasadnya itu benar-benar ala-ala Jepang semi-semi modern begitu. Area depannya sudah ada satu carport yang gede banget, muat sampai 2 mobil seperti biasa. Plus untuk kanopinya kalian benar-benar dapatkan plek-ketiplek sama seperti yang ada di show unit. Jadi kanopi seperti ini, area atasnya solar flat. Tapi kalau kalian mau ganti ke yang lebih premium, ganti ke tempered glass itu bisa banget setelah serah terima. Kalian cek untuk pintu, dia sudah ada 2 akses menuju ke dalam rumahnya. Satu merupakan pintu utama khusus untuk owner dan tamu-tamu, plus satu lagi di sini ada satu pintu khusus untuk ke area servis atau khusus untuk area ART-nya. Nanti kita bisa lihat dari dalam. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya dulu yuk. Seperti biasa guys, pintu utamanya sudah dilengkapi dengan smart door lock merek Dexon seperti ini, udah canggih dan cakep banget. Kalian lihat daun pintunya juga sudah cakep ya, menggunakan engineering wood, jadi nggak bakal ada drama-drama rayap ya di dalam rumah ini. Begitu masuk, nah kita disambut dengan area lantai bawah yang bener-bener ini tuh kayak setengahnya bener-bener garden, setengahnya baru area dalam rumahnya ya. Tapi ada satu hal yang aku mau mention ke kalian, kalau kita lihat ke area depan sini. Nah Mar, ini nanti dapatnya kisi-kisi bolong-bolong seperti ini atau beton aja. Nah jujur kalian bakal dapatkan itu benar-benar bentuknya sama seperti di show unit. Kisi-kisi seperti ini. Gunanya apa? Supaya sirkulasi dari depan udaranya itu masuk ke dalam rumah dengan enaknya dan bisa tembus ke area belakang yang juga plong, jadi nggak ada di sekat-sekat. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang aman untuk bagian dalam rumahnya, kalian boleh banget lapisi lagi ini dengan tempered glass jendela, atau misalnya mau dibetonin lagi juga nggak masalah banget. Jadi itu selera-selera lagi ya. Nah, kita geser sedikit ke area sini. Kalau kalian perhatiin konsep tamannya, ini nanti kalian dapatkan saat serah terima tidak lengkap dengan bebatuan seperti ini ya. Jadi benar-benar tanah merah alias rumput-rumputan aja. Kalian bisa interiorin seperti ini. Dan apakah ada pembatas dinding antara taman belakang dengan dalam rumah? Jawabannya enggak. Jadi kalau kalian perhatiin, maju lagi. Nah, di sini itu benar-benar plong menuju ke area outdoor rumahnya alias bagian backyard rumahnya. Jadi kalau kalian kurang suka konsep seperti ini, kalian berasa di dalamnya kayaknya bakal banyak nyamuk deh malam-malam. Boleh kalian batasi sendiri dengan tembok lagi, dikasih pintu atau sliding door aja menuju ke area taman belakangnya juga oke banget. Nah,
Plus ada sedikit informasi tambahan, jadi kalau kalian ke show unit, aslinya show unit itu panjangnya 18 meter sampai ke tembok belakang. Jadi kalau kalian melakukan pembelian unit badan dengan panjang 16, otomatis temboknya itu akan terhenti sampai di ujung tembok belakang kamar ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik lagi ke dalam ruangannya. Untuk tipe ini sendiri sudah terdapat 5 kamar tidur plus 1 kamar ART. Satu kamar tidurnya itu ada di lantai dasar ini ya, alias lantai 1. Kita cek ke dalam yuk. Nah, ini merupakan kamar tidur tamu yang kalau kalian perhatiin ukurannya cukup masih bisa muat untuk bed queen size. Kemudian ada lemari-lemari, bisa juga dijadiin ruang untuk kamar mertua ataupun kamar area kerja. Kalian perhatiin kamar tamunya aja cakep. Sebelah kiri di sini masih terdapat mirror sliding yang bisa dibuka full guys. Ini benar-benar bisa dibuka full menuju ke taman belakang. Jadi kalau kalian merupakan keluarga yang nggak terlalu banyak menyambut tamu, saran aku ini bisa dijadiin untuk area kamar hobinya kalian aja. Gak lupa di dalam area kamar tamu ini terdapat kamar mandi di dalamnya, ukurannya cukup luas ya. Kalian lihat di sini sudah ada sink, sudah ada cerminnya, sudah ada toilet, sudah ada pembatas untuk area showernya, plus juga area showernya udah lengkap. Ada yang menarik dari lantai 1 ini. Kalian lihat ya, ini ada sekat mirror sliding seperti ini ya, yang benar-benar menurut aku ini pembatas antara area untuk umum atau area penyambutan guest dengan area ownernya. Jadi menurut aku rumah ini tuh nggak cuma punya fasad Jepang, tapi benar-benar konsepnya juga ala-ala Jepang. Benar-benar mengutamakan yang namanya privacy. Begitu masuk ke dalam, kalian perhatiin di sebelah kanan aku sudah terdapat untuk area service, sudah ada area kitchen-nya, kamar ART dan juga kamar mandi ART-nya. Dan kalau kalian perhatiin, yang spesialnya lagi, kalian kedengeran ya di video ini banyak suara-suara las dari tukang yang ada di luar. Kalau kalian masuk ke area privacy-nya ini, dan kita tutup area sliding-nya ini, suaranya akan hilang alias benar-benar kedap. Untuk area kisi-kisi sliding door-nya ini sudah menggunakan YKK tipe premium, jadi benar-benar kedap suara, gak cuma untuk mirror sliding-nya aja, tapi benar-benar full pusannya dari lantai 1 ke lantai 3 sudah premium banget. Sebelum ke lantai 2, kalian perhatiin di sini masih terdapat satu powder ya, ini khusus untuk kalau kalian pulang anaknya udah kebelet pipis, bisa pipis duluan di sini. Di sini juga masih terdapat satu gudang di lantai 1-nya. Nah, sebelum naik ke lantai 2, aku mau jelasin apa yang membedain dia dari tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya ukurannya lebih panjang 2 meter, tapi untuk yang lantai 1-nya ini perbedaannya ada di kamar mandi untuk guest. Jadi kalau kalian perhatiin, tipe yang lama kamar mandi untuk tamunya itu punya 2 pintu. Jadi pintunya bisa tembus dari area tengah ataupun dari dalam kamar. Sedangkan untuk tipe yang sekarang pintunya itu khusus untuk dari dalam kamar, alias sudah ensuite bathroom. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Ini dia area lantai 2 dari rumahnya. Jadi kalau kita perhatiin sebenarnya main area di bangunan ini tuh ada di lantai 2-nya ya untuk keluarga. Kalian lihat temanya open space, jadi benar-benar terbuka dari area depan dan belakang. Yang aku senangnya dari tipe ini kenapa? Karena balkoninya ada 2. Gak cuma ada di depan tapi juga ada di area belakang sini. Kita geser sedikit ke belakang, kalian lihat ini sudah ada area kitchen set, udah full ya tipe L seperti ini. Dan kitchen set ini kalian akan dapatkan sesuai dengan yang kalian lihat di video saat serah terima. Jadi untuk kitchen setnya sudah full dari atas ke bawah. Memang nggak terlalu full sampai ke bagian plafon karena biasanya lemari-lemari yang nempel ke plafon itu nggak terlalu banyak kepake ya, agak wasting, ujung-ujungnya juga berdebu. Jadi menurut aku daripada kalian nambahin budget untuk perluas lagi area wardrobe-nya ke atas, aku punya ide interior. Gimana caranya supaya si plafonnya aja yang kita turunin seolah-olah plafonnya itu menyatu dengan area kitchen setnya. Aku pernah lihat itu interiornya dan itu bagus banget dan bener-bener worth it daripada aksesnya nggak kepake gitu ya. Nah kalian nanti juga sudah dapatkan contoh-contoh kompor yang seperti ini dan juga area sininya,
Udah lengkap kayak gini, udah cakep banget. Kita geser sedikit ke area depan. Nah, di sini langsung menyatu dengan area living roomnya seperti ini. Sebelah kanan kalian bisa tempel backdrop untuk TV dan panel-panelnya. Di tengah sini kalian masih bisa muat sampai dengan 3 sofa yang berisikan 3-4 orang karena ini ukurannya luas banget. Plus area depan sini masih terdapat jendela bukan besar yang merupakan sliding door yang akan membawa kita ke balkoni depan yang ada di lantai 2. Ini dia balkoni yang ada di lantai 2, nggak cuma di lantai 2 doang, nanti di lantai 3 juga ada balkonnya, jadi kita balik lagi masuk ke dalam, yuk. Kalian bisa lihat sendiri spesifikasi lantainya ini sudah yang premium ya, sudah dipasangkan tipe marmer warna krem dengan slab yang besar-besar. Kita cek di lantai 2 ini terdapat 1 kamar tidur yang ada di sebelah kanan sini nih. Nah, kalau kita masuk, ini merupakan area kamar tidur yang menurut aku ukurannya juga cukup, nggak gede, nggak kecil. Ini sebenarnya area yang lebih cocok untuk kalian jadiin tempat bermain anak-anak ataupun tempat ngelesnya anak-anak ya, kalau misalnya private, ataupun dijadiin ruang untuk kerja. Enaknya kenapa? Karena di depannya ini terdapat jendela-jendela besar, ini termasuk full dari kiri ke kanan, yang jendela atasnya itu merupakan jendela aktif yang bisa kalian buka ke depan. Jadi udah enak banget nih kerja sambil kalau misalnya jenuh-jenuh sedikit bisa ngeliat ke area depan rumah. Kalau area kamar depan tadi kalian mau jadiin kamar tidur, tenang aja karena di sebelahnya pas banget sudah ada 1 area kamar mandi. Bukan powder room ya, tapi benar-benar kamar mandi. Sudah lengkap dengan sink, mirror, kabinet, area toilet, pembatas, dan juga sudah lengkap dengan showernya. Nah, yang membedakan tipe lebar 8 yang sekarang dengan yang lama itu apa? Area ini guys. Jadi di belakang untuk developernya sudah sediain 1 area yang menurut aku spesial banget. Ini merupakan pintu sliding yang bisa kita geser, membawa kita menuju ke area belakang. Nah, kalau kalian perhatiin, ini AC-nya sudah di deck seperti ini. Kalian tinggal kanopiin aja sebenarnya ya. Di belakang ini bisa kalian idekan untuk banyak kegiatan. Contohnya mungkin bisa ditaruh area meja makan lagi. Jadi makan malam kalian akan terasa lebih romantis dan vibes-nya lebih berbeda. Atau kalian bisa jadiin ruangan yoga ataupun ruangan pilates, atau bahkan bisa jadi area semi-semi outdoor gym sendiri. Jadi udah enak banget area yang ini, nggak ada di tipe yang sebelumnya. Selesai dengan lantai 2-nya, yuk langsung kita cek ke area lantai 3. Ini dia area lantai 3-nya guys. Area lantai 3 itu dia ada 3 kamar tidur juga. Kita coba cek ke kamar utama yang ada depan dulu yuk. Ini dia area kamar utamanya guys, spesial ya, lumayan gede. Nah di sini tuh sudah ada 2 soket lampu, otomatis sebenarnya kalian bisa taruh bed ukuran king size di sini, nangkas kiri kanan, dan enaknya lagi karena sebelah kiri bednya kalian itu sudah langsung bersandingan dengan jendela-jendela besar dan juga area sliding door yang bisa dibuka menuju ke area balkoni depan yang nggak kalah gedenya dari yang ada di lantai 2 tadi. Nah, enaknya lagi, ini masih banyak space-nya sampai ke tembok sini guys. Jadi, ini kalian tinggal interiorin aja, atau kalau nggak mau diinteriorin, kalian bisa taruh meja meja kecil untuk taruh TV lagi di sebelah sini. Jadi, udah homey banget rasanya. Di sebelah sini itu masih ada space ya, kalian bisa taruh untuk meja-meja makeup atau dibuatin lemari wardrobe full dari bawah ke atas lagi. Plus enaknya kalau kalian geser sedikit ke sini, ini masih ada sedikit space yang kalian bisa idekan untuk tambah-tambah lemari atau buat mini-mini walk-in closet gitu ya sebelah sini. Enaknya lagi kamar utamanya sudah ensuite bathroom, jadi di dalamnya sudah terdapat kamar mandi yang ukurannya sedikit lebih besar daripada yang ada di lantai 2 dan lantai 1 tadi. Seperti biasa sudah lengkap dengan sanitarinya merek Rohe, sudah dengan mejanya, sudah dengan mirror, toilet, pembatas kaca, dan kamar mandi utama showernya udah dapat hatch kayak gini, udah cakep. Kalian notice nggak dari tadi, di setiap kamar yang kita masukin, semua kamarnya itu sudah dipasangin laminated floor seperti yang kalian lihat di video ya.
Semua kamar sudah dipasang ini udah developer, warnanya juga warna brown oak, cakep banget, cukup homey, jadi kalian benar-benar nggak perlu keluarin duit lagi untuk mempercantik lantai-lantainya karena ini rumah benar-benar sudah jadi. Tinggal masuk, kalian tinggal beli karpet-karpetan aja sedikit. Yuk kita cek ke dua kamar anak yang ada di belakangnya. Dua kamar anaknya kebetulan bersebelahan. Kalau misalnya kalian cuma punya satu anak, kalian bisa bobok area tengahnya, jadi ini bakal nyambung full sampai ke depan. Atau kalau kalian merasa kamar utamanya nggak terlalu besar dan kalian cuma punya satu anak, area satu belakang ini, yang kamar ini kalian bisa jadiin untuk area walk-in closet kalian. Yuk kita cek ke dalam. Nah, ini dia untuk ukuran size dari kamar anaknya. Untuk ukuran kamar anak menurut aku ini cukup gede ya. Kalian masih bisa taruh double bed ukuran queen size sampai king size sebenarnya masih bisa. Ini benar-benar bisa nampung anaknya kalian mulai dari kecil sampai dengan kuliah. Jadi kalau kalian perhatiin di sini masih bisa muat untuk area lemari-lemari. Di sini bisa dijadiin area meja belajar juga. Di sini sudah ada beberapa soket juga untuk listriknya. Plus enaknya di belakang sini ada jendela, dua jendela aktif yang kalau kalian buka ini akan membawa kita menuju ke area taman belakang tadi. Jadi semua kamar pokoknya sudah kedapatan cahaya dan sirkulasi yang bagus karena ada jendelanya. Kita cek ke kamar sebelah. Ini kamar anak keduanya, kurang lebih ukurannya itu sama ya, benar-benar ketiplek, hanya saja bentuknya agak mirip sedikit. Di sini sudah ada dua soket lampu juga dan kaca atau jendela yang berbeda sama seperti yang tadi. Dan spesialnya lagi untuk pembelian rumah ini kalian sudah akan mendapatkan AC, totalnya ada 5 dan AC-nya ini untuk masing-masing kamar tidurnya. Untuk kamar mandi sharing untuk anaknya juga ada di sebelah tengah sini ya. Kalian perhatiin ukurannya mirip-mirip dengan kamar mandi yang ada di kamar utama tadi. Sudah lengkap seperti biasa. Untuk sinknya sudah grohe, udah ada mirrornya, udah ada toiletnya plus showernya juga. Itu dia semua review dari rumah tipe keluaran terbarunya Wingyard, yaitu tipe yang Aira. Rumah cantik ala Jepang ini bisa kalian dapatkan dengan harga start dari 4,5 miliaran aja. Ada diskonnya guys, diskonnya itu up to 10-11% tergantung cara bayar. Yang cara bayarnya juga banyak nih, bisa hard cash alias cash keras, bisa KPR dengan DP 10% ataupun kalian bisa KPR tanpa DP. Gak cuma itu, kalian bisa cicil bertahap ke developer juga. Berapa lamanya aku tulisin bayar. Untuk rumah ini serah terimanya itu cepet guys, di Desember 2026 ini. Kenapa? Karena rumah tipe 8 ini akan dimasukkan ke dalam program PPNDTP pemerintah, alias PPN-nya itu akan ditanggung oleh pemerintah sebesar 11%. Jadi dari harganya kalian akan mendapatkan keringanan PPN lagi, alias harganya masih bisa dipotong sampai dengan 220 juta lagi. Menarik banget ya. Jadi kalau kalian sudah tertarik banget dengan rumahnya, mau nanya-nanya lebih lanjut, langsung aja hubungin aku dan tim aku di nomor yang tertera di layar ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari rumah ataupun keluarga kalian. Siapa tahu kalian bisa satu komplek dengan orang-orang terdekatnya kalian.